Mungkin engkau tahu ada banyak tantangan, engkau tahu bisnis banyak tantangan. Kalau kita melihat, Anda dengarkan khotbah saya di YouTube minggu kemarin, dunia nggak akan semakin tambah baik. Karena dikatakan bahwa sesuatu yang tidak dibangun di atas dasar Kristus dan kasih akan digoncangkan. Segala sesuatu di dunia ini, apapun, you name it, marketplace, dunia bisnis, apalagi? F&B, kedokteran, semuanya akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya semua yang dibangun di atas dasar kasih yaitu Kristus tidak akan pernah digoncangkan. Dan supaya ketika hal itu tidak digoncangkan, hal itu akan tinggal tetap, kadang tinggal tetap. Bahwa kasih Tuhan sudah datang kepada kita. Yohanes 1 ayat 16-17 dikatakan gini, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Jadi kasih bukan inisiatif kita, tapi kasih itu inisiatif Tuhan. Dan ayat tadi berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Berarti Tuhan tidak pilih-pilih orang. Tuhan tidak pilih-pilih warna kulit, suku, ras, bangsa, bahasa. Karena for God so loved the world. Kita lupa akan hal ini. The world, katakan the world. Katakan dunia ini. Kurang keras, katakan dunia ini. Berarti kalau Tuhan mengasihi dunia ini, berarti Tuhan mengasihi siapa? Tunjuk kanan kiri depan belakangmu, katakan it's you. Haleluya. Ini kunci apa, Jonah? Oke, C. Makanya ada lagu yang berkata gini, people need the Lord. Tahu lagu ini? Nyanyikan sama-sama. Mereka perlukan apa? Kasih Yesus yang besar. Amin. Sebagai jawaban. Ditunjuk sebelah sini. Dunia ini. Katakan mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Tidakkah kau sadari? Dia kasih yang sejati. Semua katakan. Kenapa kita gereja harus bersaing? Kenapa gereja harus bingung yang mana yang lebih baik? Sedangkan survei membuktikan masih ada 3 juta lebih orang di Surabaya ini belum diselamatkan. Masih banyak orang yang perlu kasih Tuhan. Dikatakan for God so loved the world. Waktu saya baca ayat ini, saya baca dari semua konteksnya. Saya cari dari beberapa komentaris. Tuhan memang mengasihi, bahkan di sini dikatakan Tuhan mengasihi yang rusak. Tuhan mengasihi yang masih terikat dengan narkoba. Tuhan sudah mengasihi mereka yang masih terikat dengan pornografi. Tuhan mengasihi mereka yang broken home. Tuhan mengasihi mereka yang sakit. Tuhan mengasihi mereka yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Tuhan mengasihi semua orang. Sehingga Matius 12 ayat 15 dikatakan, come, marilah datang semua orang kepadaku. Maka aku akan menjamah dan menyembuhkan mereka semuanya. That's the God that we worship. Itulah Allah yang kita sembah. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat dia. Itulah Allah yang kita sanjung. For God so loved the world. Selanjutnya dikatakan so that he gave His only begotten son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Ada satu quote berkata seperti ini, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kita baca sama-sama yuk dalam bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. You can give without loving, but you cannot love without giving. Bahasa Indonesianya ya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3 tunjuk kanan kirinya. Anda bisa memberi tanpa mencintai, tetapi Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Karena cintanya. Bayangkan Allah memberikan putranya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa.
Mereka kehilangan kemuliaan, ada separation, ada pemisahan sehingga mereka merasa malu dirinya telanjang di saat manusia bobrok, di saat manusia jauh dari Tuhan, di saat manusia tidak peduli dengan Tuhan. Disitulah justru Tuhan berjanji melalui keturunanmu Hawa akan lahir seorang juru selamat yang akan meremukkan kepala ular. Putra Allah, His only loh. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. His only, satu-satunya putra. Kita semua punya anak bukan? Siapa yang punya anak, siapa yang orang tua? Angkat tangan. Halo? Bisa bayangkan bagaimana kita mengasihi anak kita. Bagaimana kita mau berkorban untuk anak kita. Tetapi Bapa bukan hanya memberikan persepuluhan. Kita jadi orang Kristen gak usah berdebat tentang persepuluhan itu penting gak sih? Kita gak usah ngomong berdebat tentang hal itu karena bahkan perjanjian baru berkata semua milikmu adalah milik Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan memberikan contoh semua miliknya. His only begotten son. Satu-satunya putra Allah diberikannya kepada kita. Kalau kita mengasihi kita pasti memberi. Kalau kita mengasihi hari ini kita tahu begitu besar kasihnya, begitu besar pengorbanannya, begitu dahsyat dan heran sehingga gak ada satu manusia pun yang baik yang bisa menyelamatkan dirinya. But he gave, dia memberi. Sehingga ketika dia menjadi manusia, bahkan perkenanan dalam bentuk Roh Kudus, dalam bentuk merpati itu turun. Inilah anakku yang kukasihi. This is my only son whom I love. Kepadanya lah aku berkenan. Bukan karena kebaikanmu, tapi semua karena anugerahnya. Katakan semua karena anugerahnya. 2000 tahun yang lalu dia menyebut namamu dan namaku di atas kayu salib. Kau harus tahu Yesus adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Dan saya mau kasih tahu khotbah saya minggu lalu, Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah datang menjadi manusia dan dia memulai pelayanannya ketika dia usia 30 tahun. 3,5 tahun dia menyatakan siapa Bapa di muka bumi ini. Dia pernah disalib, dia mati, dikuburkan dan saat ini kubur itu telah kosong karena dia telah bangkit. Dan dia bangkit supaya engkau bangkit dari ketakutanmu hari ini. Supaya engkau bangkit dari masa lalumu hari ini. Supaya engkau bangkit dari penyakitmu saat ini. Supaya engkau bangkit dari trauma masa lalumu saat ini. Supaya engkau bangkit dan engkau melihat bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Yesus Kristus. Dan yang bagian yang terakhir dikatakan gini. Dan barang siapa percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Katakan percaya. Tuhan tidak minta perbuatan kita. Tuhan tidak minta kesalehan kita. Bahkan Paulus berkata, semua yang aku lakukan, semua pengetahuanku, semua yang saleh, semua yang baik itu tidak ada gunanya dan aku anggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan. Di tahun ini gereja ini punya moto, punya tema yaitu connect. Saya mau tanya kepada dirimu, apakah engkau sudah benar-benar connect, terhubung dengan Tuhan? Katakan kanan kiri, sudah connect belum sama Tuhan? Sudah sungguh-sungguh belum sama Tuhan? Tanya. Ini pribadi lepas pribadi. Suatu hari nanti gak ada nama New Life, gak ada nama Sinode GBI. Yang ada adalah mempelai Kristus. Dan dia akan bertanya kepada Anda, berapa jiwa yang telah engkau bawa? Tuhan gak tanya berapa omsetmu, berapa pabrikmu, berapa persembahanmu. Tapi yang Tuhan tanya, how many souls have you saved? Berapa jiwa yang kamu selamatkan? Pedulikah engkau akan kasihku, akan dunia ini, for the world? Kadang kita orang Kristen gampang ngejudge. Kita gak suka ada orang buruk di dalam gereja. Sedangkan Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Apapun engkau, pengemis, siapapun engkau,
engkau boleh datang dalam hadiratku. Karena ketika aku mati 2000 tahun yang lalu, bukan hanya untuk engkau bisa datang ke dalam hadiratku yang penuh dengan kasih, tetapi ketika tirai bait Allah terbelah menjadi dua itu, aku yang akan keluar dari hadiratku untuk menjangkau engkau. Aku yang akan keluar dari hadiratku untuk memeluk engkau. Aku yang akan keluar dari hadiratku untuk memegang tanganmu. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dan ayat ini berkata, barang siapa percaya, Tuhan cuma minta respon hati kita hari ini. Tuhan cuma minta kesungguhan hati kita untuk kita berkata, aku tidak mampu Tuhan. Untuk kita berkata, Tuhan aku perlu engkau Tuhan. Bahkan dia berkata gini, aku mengingat setiap namamu. Namamu, siapapun itu. Engkau mungkin tidak pede dengan namamu. Tapi ada banyak anak-anak muda yang tidak pede. Yang dari kecil mereka ikut New Life Kids. Mereka tidak punya biaya untuk sekolah. Mereka tidak tahu masa depannya seperti apa. Tetapi ketika mereka menemukan New Life Church, welcome to the family. Jangan cuma ini jadi moto, tapi welcome mereka-mereka yang berdosa. Welcome mereka yang hidupnya rusak. Welcome mereka yang belum kenal Tuhan. Hari ini waktu terbatas, tapi Anda bisa lihat di tayangan YouTube kami, beberapa anak-anak yang kita sekolahkan. Mereka yang tidak punya masa depan. Ada beberapa dari mereka yang broken hearted. Ada dari beberapa dari mereka yang rumah tangganya hancur. Dan saat ini mereka bisa sekolah dengan baik. Bahkan bisa kuliah dengan baik. Bisa melayani dengan baik. Karena ada kasih Tuhan di rumah ini. Karena ada cintanya Tuhan di rumah ini. Dan aku berdoa tahun ini, para gembala, life group, semua koordinator, kita mengambil kasih Tuhan itu untuk membawanya kepada Surabaya. Dan Tuhan Yesus ingin memakai engkau. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Ayat terakhir, Yohanes 15 berkata seperti ini. There is no greater love. Kita baca sama-sama. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahasa Inggrisnya kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Dia menyebut kita kawannya. Maukah kita menyebut dunia, mau menyebut orang yang kita anggap gak layak, kawan kita? You should call them friends. Maaf, engkau harus bisa berkata bahwa you are my friend kepada orang-orang yang masih hidup di dalam LGBT. Maaf, engkau harus bisa berkata you are my friend kepada orang-orang yang masih terikat dengan narkoba. Maaf, engkau harus berkata kepada seorang yang mungkin, pelacur, engkau harus berkata you are my friend. Kita gak layak menghakimi siapapun karena kita tidak lebih baik dari siapapun. Alkitab berkata, karena dosa kita yang banyak itu sudah diampuni. Maka marilah bawalah berita baik. Bawa pesan Jumat Agung kepada dunia, kepada Surabaya. You are my friend and you are his friend. He is there to love you. He is here to welcome you in this place. Mari kita buka kedua tangan kita. Hari ini kita sungguh-sungguh minta Tuhan untuk memakai hidup kita, untuk membawa kasih-Nya. Yohanes 10 berkata, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Anda harus ingat, dia tidak lemah. Dia bukanlah Tuhan yang tidak punya kuasa saat itu. Dia punya segala kuasa. Bahkan dikatakan Filipi 2, namanya adalah nama di atas segala nama. His name is the name above every name. Tetapi dia berkata, Yohanes 10, akulah yang memberikan nyawaku. Aku rela memberikannya untuk mereka, untuk kamu. Dan aku punya otoritas untuk mengambilnya kembali. Taulah bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat. Sorga adalah tahtanya dan bumi cuman tumpuan satu kakinya. Bapak Ibu, apa yang kau harus takutkan di akhir zaman ini? Gak ada yang harus kau takutkan. Yang harus kau lakukan hanyalah apa? Berserah dan menerima dia. Percaya.
That's it. Tuhan cuma pengen kau percaya bahasa aslinya adalah menyerah dan percaya sungguh bahwa aku bukan siapa-siapa tapi engkau segalanya, aku bukan apa-apa tapi engkau Tuhan yang dahsyat. Aku lemah, engkau kuat, aku tidak baik, engkau baik. Pengakuan itu adalah percaya, believe in Him so that you will be saved. Dan kata-kata yang terakhir lebih jelas sekali, saya minta semua praise and worship maju ke depan. Barang siapa percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Kita salah, hidup yang kekal bukan nanti, not later. Barang siapa percaya, yaitu saat ini. Barang siapa, whoever believe in Him will receive a new life. Akan menerima, berarti hidup yang kekal bukan dimulai nanti. Kalau Anda selalu berpikir nanti, hidupmu gak akan dipakai Tuhan. Hidupmu sia-sia. Tetapi ketika engkau percaya, ketika engkau menerima Yesus, engkau telah menerima hidup. Hidup, yaitu sekarang ini. Sekarang ini engkau sudah memulai yang namanya hidup yang kekal. Hidup yang berbuah, hidup yang memberkati banyak orang, hidup yang penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus, hidup yang penuh dengan kebangunan rohani, hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang penuh dengan hati-nya Tuhan, hidup yang penuh dengan visinya Tuhan. Ini yang Tuhan kemarin ngomong kepada saya 2-3 hari ini ketika saya berdoa. Tuhan katakan gini, sampaikan kepada seluruh jemaat, hidup yang kekal dimulai dari sekarang. Katakan sekarang. Makanya kenapa hidup kita akan penuh dengan nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan sorga, nilai-nilai firman Allah. Karena hidup kita ini adalah hidup yang kekal mulai dari sekarang. Semua tutup mata saat ini. Adalah worship akan menyanyikan lagu yang ditulis oleh mereka, yang tadi kita nyanyikan. Karya salibmu sempurna. Angkat kedua tanganmu, jangan lihat kanan kiri. Pengorbananmu mulia, Yes. tak terbatas, tak terselami kasih-Mu. Nyanyikan lagu ini dari hatimu. Angkat kedua tanganmu, katakan amin. Karya salibmu sempurna. Yes Lord. Pengorbananmu mulia, Amin. tak terukur, tak terbanding. Anugerah-Mu bagiku, Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan. Karya salibmu sempurna. Amin. Pengorbananmu mulia, Haleluya. tak terbatas, Tak terselami kasih-Mu. Oh, yeah. Karya salibmu sempurna. Irama shikiara makaramasyo. Pengorbananmu mulia, tak terukur, tak terbanding. Anugerah-Mu bagiku, tak terukur, tak terbanding. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Bagiku, tak terukur, tak tak terbanding. Anugerah-Mu bagiku, Yesus. Mau tutup mata. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya, Dia segala-galanya. Hari Minggu saya akan berkhotbah tentang kuasa. Hari ini kita mengenal kasih-Nya yang tanpa syarat. Hari Minggu kasih-Nya disertai dengan kuasa, mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Tapi hari ini yang pertama Anda harus tahu berkat yang paling tertinggi di atas kayu salib adalah keselamatan. Uang, berkat, kebahagiaan itu adalah prioritas-prioritas yang lain. Tetapi yang utama adalah keselamatanmu. Hidup di dunia ini begitu singkat.
Seperti kita hanya memejamkan mata dan ketika kita melek, ketika kita membuka mata kita, suatu hari kita sudah di tempat yang lain. Tapi make sure Bapak Ibu, pastikan gratis bukan berarti murah ya. Kasih karunia itu gratis tapi karena terlalu mahal kasih karunia itu. Terlalu besar. Kita tidak pernah hargai itu, kita cuman bingung dengan Instagram kita bingung liburan kemana. Kita bingung dengan hal-hal yang lain yang tidak terlalu penting. Tetapi hal yang terpenting itu adalah diselamatkan dan menyelamatkan orang lain. Semua tutup mata. Jika engkau adalah orang-orang yang belum yakin engkau diselamatkan, bahkan engkau juga belum dibaptis secara selam. Hari ini ada undangan, Tuhan katakan gini, barang siapa percaya kepadaku, there is an invitation. Ada sebuah undangan, barang siapa percaya kepadaku, maka mereka tidak akan binasa, kata Tuhan. Tugasmu hanyalah menerima, katakan menerima. Semua tutup mata. Jika ada orang-orang yang berkata, aku tidak yakin pastor, apakah aku sudah diselamatkan. Aku mau menerima dia yang menyebut aku temannya, sahabatnya. He calls me friend. Dia memanggil aku sahabat. Ini aku pastor. Aku mau menyambut dia. Bukan menyambut Pastor Irwan. Kami semuanya lah hamba. Tapi raja di atas segala raja ada di tempat ini. He's all over this place. Ada yang tahu Anda berdosa. Ada yang tahu Anda masih banyak keterikatan. Dan Anda tidak yakin sudah diselamatkan. Seperti penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus yang berkata, ingatlah aku. Engkau boleh angkat tangan kanan tinggi di tempat. Saya enggak suruh Anda maju. Angkat tangan kanan tinggi di tempat. That's good, that's good. Tetap angkat tangan kanan. Saya minta lampu diterangkan sejenak. Lampu diterangkan yang paling terang. Supaya Asyar bisa lihat. Come on, come on, come on. Angkat tangan kanan tinggi. Bahkan yang Anda yang belum dibaptis juga angkat tangan kanan di tempat. Jangan lihat kanan kiri. Semua tetap tutup mata. Angkat tangan kanan di tempat. Yes Lord. Asyar akan dengan cepat membagikan kartu-kartu kepada Anda. Untuk Anda mengisi. Untuk Anda mengisi. Thank you, thank you. Ada kepala Asyar yang jadi jemaat yang juga membantu. Lihat kanan kirinya. Ada lagi yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan kanan di tempat. Dan tetap angkat tangan kananmu. Jangan turunkan supaya Asyar bisa datang. Supaya Asyar bisa datang. Angkat tangan kanan tinggi. Thank you. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Asyar bisa lihat tangan saya. Tetap angkat tangan Pak. Tetap angkat tangan di tempat. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Ada lagi, Asyar bisa lihat tangan. Yes Lord, tepuk tangan. Ini sebelah kanan saya, sisi kanan saya ini. Ya, boleh kasih kartu kepada mereka. Kita kasih tepuk tangan lebih meriah lagi. Tetap angkat tangan kanannya Pak. Supaya kita bisa lihat. Haleluya. Ada lagi. Termasuk yang belum dibaptis, angkat tangan kanan. Anda gak akan dicemplungkan hari ini. Ya, Anda akan di briefing. Anda akan diberikan pengarahan. Untuk Anda dibaptis minggu-minggu ke depan. Ada lagi di belakang saya. Masih angkat tangan, ada lagi kanan kirinya, bantu saya, Yuri. Di belakang, iya, thank you Jesus. Thank you Jesus. Semuanya ikuti doa saya, semua ikuti doa saya. Bantu mereka yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku untuk mengakui aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak baik. Tapi aku mau terima kebaikan yang kekal. Karena apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu untuk aku. Masuklah dalam hidupku selama-lamanya. Jadilah Tuhan, Raja dan sahabatku selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita sekaligus semua yang sudah mengisi kartu nanti, Anda boleh mengisi nanti ketika kantong persembahan dijalankan. Anda boleh mengembalikan kartu itu beserta dengan amplop-amplop persembahan. Dan juga kalau Anda pulang, Anda lupa nggak taruh kartunya di kantong persembahan, Anda boleh taruh di Asyar-Asyar ketika Anda pulang nanti. Amin. Sekaligus kita akan menikmati perjamuan kudus hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita menghormati Dia. Kita menghormati Dia di dalam kebaktian Jumat Agung ini. Dengan segenap hati kita. Untuk kita mau dipakai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semua yang sudah menerima perjamuan kudus bangkit berdiri sama-sama.
Yang belum menerima perjamuan kudus boleh angkat tangan di tempat supaya Anda dilayani. Siapa yang belum share? Ya. Ada yang belum menerima perjamuan kudus? Angkat tangan kanan tinggi. Yes Lord. Sama-sama katakan. Pada Yesus Juru Selamat aku. Yang belum dilayani perjamuan kudus boleh angkat tangan di tempat. Anda akan dilayani. Aku berserah. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Roti di sebelah tangan kanan Anda. Dengan begitu hormat, Tuhan katakan hari ini, ada yang fungsi ginjalnya turun saat ini. Menurun drastis. Tuhan katakan, ada yang memiliki kelainan di dalam darahnya. Saya tidak tahu apa itu, tapi Tuhan katakan dengan jelas, Roh Kudus katakan dengan jelas. Ada yang memiliki kelainan kromosom, kelainan dalam darahnya. Hari ini apapun penyakitmu, berharaplah kembali karena Dia masih melakukan mujizat. Bahkan saya berdoa buat yang menonton dari televisi saat ini, dari First Media, First Faith Channel, dimanapun Anda berada. Tuhan katakan merauke, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Anda saat ini. Kelumpuhan di dalam nama Yesus. Stroke keluar in Jesus mighty name. Jawa Tengah, persisnya di Jawa Tengah, Tuhan katakan stop untuk menyakiti dirimu dan berhenti untuk berkata bunuh diri. Saat ini Tuhan menjamamu dimanapun kau berada saat ini. Kau yang menonton dari layar kaca televisi di Jawa Tengah saat ini, di dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir Tuhan di kota ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Di Solo Tuhan, di dalam nama Yesus. Specifically, Tuhan sedang bekerja saat ini. Jangan pernah remehkan hadirat Tuhan. Jangan pernah remehkan kasih yang bisa menjangkau kemanapun dan dimanapun yang menonton dari YouTube channel. Dari luar negeri saat ini. Tuhan kau jamah, Tuhan Australia, Cina, Hong Kong. Dari manapun mereka menonton saat ini Bapak. Yang online Anda tetap dipedulikan. Dari Amerika, di Chicago, di LA, di Boston, dimanapun saat ini. Tuhan kau jamah. Kami angkat roti ini bukan hanya untuk kesembuhan kami. Tapi ketika engkau diselamatkan, satu rumah diselamatkan. Bersyukur satu rumah itu yang belum diselamatkan karena ada engkau yang sudah diselamatkan. Ketika engkau diselamatkan, satu rumah juga disembuhkan. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu engkau menyebut nama kami Tuhan dan engkau berkata, it is finished. Sudah selesai. Kami terima roti yang adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang membawa kesembuhan yang kekal atas kami di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Ada rumah tangga yang dipulihkan saat ini. Thank you Jesus. Jangan simpan kebohongan-kebohongan lagi. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Tapi Dia juga adalah Allah yang mengasihi. Datang kepada Dia dengan semua keburukanmu. Dia bukan hanya mau yang baik. Dia tidak meminta persembahanmu. Tapi Dia meminta hidupmu. Kami angkat
anggur di sebelah tangan kanan kami. Dan kami percaya ini adalah sungguh-sungguh persekutuan dengan kasih yang tanpa syarat itu Tuhan. Keselamatan yang kau bayar terlalu mahal. Kami mau menghargai itu di tahun Connect ini sampai Yesus datang kembali. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau berbuat lebih untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau sadar kami butuh Engkau, kami perlu untuk dekat dengan-Mu. Jamah anggur di sebelah tangan kanan kami ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menghapus segala dosa, kutuk. Dan kami percaya kami sudah dibebaskan dan kami lebih dari pemenang. Kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Angkat kedua tanganmu, hamba lepaskan saat ini hadirat-Mu Tuhan. Biarlah tahun ini benar-benar menjadi tahun pujian, worship, dan tahun kebangunan rohani. Perlengkapi setiap pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Semua jajaran pemimpin pastoral, yayasan, bendahara, satu persatu kami mau serahkan sekali lagi gereja ini ke dalam tangan-Mu. Gereja yang kudus, kami berdoa supaya gereja ini bertambah-tambah dengan jiwa-jiwa baru. Supaya kami ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu bukan hanya untuk kami, tapi untuk tetangga-tetangga kami yang belum diselamatkan. Untuk kami melihat Surabaya penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Surabaya penuh kemuliaan Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, come on. Saya tahu tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi buat Yesus. Buat Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sambut tugas yang Kau berikan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Silakan duduk.